Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di program Kompas Siang memberikan tanggapannya soal peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Ia mengatakan proses hukum tetap tegas tetapi kepentingan bagi anak tak boleh ditinggalkan. Proses hukum terhadap pelaku ABH atau anak yang berkonflik hukum di kasus peledakan bom SMA 72 untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, terima kasih Mbak Bella. Tentu dari Kementerian PPPA selalu mengawal agar seluruh proses terhadap anak berhadapan dengan hukum berjalan ramah anak dan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ini memang masih dalam penyidikan kepolisian, jadi kita tidak tahu anak ini sebenarnya bermasalah apa dan diduga kesepian dan mungkin tidak adanya komunikasi dengan lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Tapi hak-hak dasar seperti pendampingan psikolog, pekerja sosial, paralegal, pemisahan dari orang dewasa, serta kerahasiaan identitas pasti harus terpenuhi. Prinsipnya sederhana, proses hukum tetap tegas, tapi kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh ditinggalkan. Bu Vero, lalu tantangan utama mencegah radikalisasi di kalangan remaja ini seperti apa? Karena kita tahu kan remaja itu masih ingin menunjukkan jati diri seperti itu ya Bu ya. Nah tantangannya apa Bu? Betul, tantangan terbesar datang dari paparan konten ekstrim di ruang digital yang bergerak sangat cepat. Kita tidak pernah bisa melarang, tapi kita bisa membatasi. Karena mau nggak mau, zaman anak sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Mau nggak mau, zaman digital melekat kepada mereka. Tugas kita bukan menakut-takuti atau memutus akses gawai secara total, tapi jangan mudah dimanipulasi. Karena itu penting untuk penguatan ekosistem pencegahan. Tentu ini adalah kerja bareng, keluarga, komunitas, sekolah, edukasi, deteksi dini, kanal pelaporan kita ada Sapa 129, hingga rujukan berjalan menjadi satu kesatuan. Tentu balik lagi yang kita katakan ini merupakan semua holistik, semua harus bergerak bareng. Semua harus bergerak secara bersama-sama, tidak hanya juga dari Kementerian Perlindungan Anak, tapi juga peran orang tua dan guru, terutama mengidentifikasi tanda-tanda anak-anak ini mungkin ada arah-arah yang ke radikalisasi. Nah, pembatasannya itu seperti apa Bu? Karena kan kadang orang tua atau mungkin wali murid gitu ya, tidak mengetahui sejauh mana mereka harus membatasi akses anak-anak tersebut. Makanya balik lagi, mungkin ada tips-tips yang bisa saya berikan untuk zaman anak-anak sekarang. Mau nggak mau, kita harus ikut di dalam arus dunia saat ini, karena mungkin orang tua juga sangat jajetan sekarang. Jadi istilahnya dunia digital itu sudah tidak terbatas. Yang harus dibatasi adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak kita, termasuk orang tua. Ada beberapa tips yang sebenarnya kita bisa lakukan sekarang ini untuk zaman urgensi ini. Yang paling penting, peranan pemerintah jelas melalui PP Tunas tahun 2025, PP Tunas nomor 17, pembatasan tata kelola. Ada pembatasan-pembatasan. Tetapi ketika di sekolah, bagaimana gadget itu menjadi ruang belajar dan bagaimana mereka ketika menggunakan gadget itu di ruang terbuka. Artinya masih bisa dipantau oleh guru. Dan yang ketiga, ketika ada di rumah, sama aturan-aturan itu juga dilakukan.